ikut Tuhan wajahmu. Bila kau pimpin kehidupanku, aku tetap langkahku. Oh, Juru Selamat, pegang tangan, bimbinganmu yang aku perlu. Pertolongan dan kuasa-Mu, Tuhan Yesus, pegang tanganku dalam perjalanan yang aku tempuh. Berseri jiwaku, sekecewa di dunia fana, damai menanti di surga. Yesus, pegang tanganmu. Mari kita berdoa. Kita meroh, amen, amen, datang paluh masa resam. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dengan sempurna. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Tapi kami tidak kenal Engkau, Tuhan. Sebab itu kami menanggung susah, takut, dan macam-macam perkara. Sedangkan Engkau sudah memberi semuanya kepada kami, kami tidak menginsafi itu. Tuhan, ubahkan kami. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu. Kami tidak mengerti tentang rahasia perjamuan ini, tapi biarlah berlimpah atas kami segala berkat-Nya. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu, supaya hanya Engkau saja yang kami turut. Beri kami damai sejahtera-Mu. Sediakan hati kami. Terima kasih, Yesus. Amin. Kita baca firman Tuhan dari surat Efesus yang pertama, ayat yang keempat. Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat. Begini bunyinya.
Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, ini dari mulanya begitu, bahwa saudara dan saya dipilih untuk menjadi kudus dan tidak bercacat. Nah memang kalau yang nggak dipilih ya boleh aja kotor, yang nggak dipilih sih boleh aja ngawur. Tapi yang dipilih, yang Tuhan panggil, bukan yang maunya sendiri jadi Kristen, bukan, yang Tuhan panggil. Nah taunya sekarang yang dipilih, yang nggak dipilih. Kalau yang dipilih itu saudara lihat bahwa dia tidak pakai konsentrasi, bedanya cuma itu. Yang milih sendiri, tegang, keras, pakai konsentrasi, memusatkan kekuatan untuk jadi Kristen. Tapi yang dipilih, kita lihat bahwa dia adalah dia. Dan Tuhan yang milih dia, sebab itu kudus. Kudus itu apa? Suci itu apa? Suci itu bukan seperti orang Parisi munafik gitu. Saudara, saya seringkali mau ketawa itu apa? Orang-orang itu yang tidak dari persekutuan kita itu kalau ngomong sama saya, begitu saya tahu saya pendeta, waduh ngomongnya ekstra heavy, suci deh, pokoknya suci sekali deh. Saudara, sampai saya kadang-kadang malu karena dia lebih salah ngomongnya dari saya. Sebab apa? Mereka nggak ngerti suci itu apa. Suci itu sederhana. Suci di hadapan Allah itu berarti bahwa yang kita dengar, yang kita turut itu cuman Allah doang, nggak dengar lain-lainnya, cuman Allah aja. Dan dalam hal ini tidak bercacat. Tidak bercacatnya itu mengenai itu. Memang langkahnya juga tidak bercacat, karena kalau kita itu nurut Tuhan dengan sendirinya tidak salah. Ya saudara, saya bilang dari pagi, saya itu sebetulnya hari-hari ini itu sedih. Sedih kenapa? Saya menikmati semua indah, bahagia, tapi saudara yang saya kasih tahu seringkali nggak nganggep itu. Saudara jangan merasa bahwa saudara sudah nganggep. Saya ngalami saben kali. Ada orang tuh ya, 15 tahun yang lalu tuh dia nangis, dia datang ke saya nunjukin ada kanker di payudaranya. Lantas saya nggak ngasih komentar apa-apa, saya cuma tanya, kau masih hidup nggak sekarang? Umurmu sudah berapa? Pertengahan. Jadi kira-kira sudah 50-an lebih. Mati kan nggak apa-apa kan? Sudah cukup lah. Tapi kamu masih hidup kan? Hiduplah, saya bilang. Dia sadar. Dan sadar itu tidak cuma sadar aja, itu kankernya sembuh. Udah, itu 15 tahun yang lalu. Nah, 15 orang tuh hidup tuh kalau sudah disembuhkan Tuhan tuh ya, dia terus lupa. Terus takut gini, takut gitu, segala macam. Nah, masalah-masalah, tekanan hidup dan macam-macam itu terus ngelibet sampai 15 tahun lamanya, sampai hidupnya itu mundur sama sekali. Begitu mundur ya, sampai saya bilang, saudara coba, sedih nggak saya? Mau persekutuan nih, anaknya ini permisi, mau pergi. Pergi kemana? Nonton. Coba bayangin saudara. Kalau mau nonton, pergilah sebelumnya, saya nggak lihat. Jangan nunjukin gitu, nantang itu. Kayaknya kayak nggak ada jam lain buat bioskop dan macam-macam tuh saudara-saudara. Coba begitu, sampai kayak gitu. Yang di Roma itu
Rumahnya isinya banyak, tapi nggak ada satupun yang memperhatikan firman Tuhan. Makin lama makin mundur, makin lama makin mundur. Saya sih nggak apa-apa, saudara mau mundur juga saya nggak pernah bercemooit. Saya nggak cemooit loh. Saya persekutuan di sana tuh udah lama, saya kepengen berhenti. Siapa coba? Seringkali saya datang, nggak ada orangnya. Lagi ada rapat katanya, gini dan gitu dan gitu. Saudara coba bayangin, tamu-tamu lain yang datang juga gitu. Akhirnya nggak ada yang datang. Sampai tinggal 2 aja. Saya mau berhenti. Tuhan bilang jangan. Kadang-kadang tuh saya nggak ngerti. Sayangnya Tuhan tuh sabarnya kayak apa. Nggak boleh loh. Saudara, sampai satu hari saya terima telepon dari Jakarta. Nangis dia. Boksu, yang sebelah kanan lumpuh. Kankernya sekarang ada di sebelah kanan. Dia bilang gimana lo, coba bayangin dah. Kalau dia nurut apa yang saya beritakan, saudara kalau nggak percaya dengerin dah tuh kaset dari 15 tahun yang lalu sampai hari ini. Semua diajarkan Tuhan, orang lain enggak loh. Saya baru saja ketemu orang yang udah lama saya kenal baik, tapi tidak ketemu udah lama. Sekarang dia ngomong sama saya, ketemu tuh saya lihat, aduh ini orang ketinggalannya segitu banyaknya. Lantas dia tanya saya, ajarin saya dong Boksu dengar suara Tuhan. Lalu saya sampai putus asa, nggak tahu mesti mulai dari mana. Saya mulai nyadari bagaimana banyaknya yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimana jauhnya kita dipimpin, tapi nggak dihargai. Nanti kalau krisis gitu, pertanyaannya itu sama seperti orang yang nggak pernah dengar. Gimana caranya bertobat? Coba bayangin. 15 tahun yang lalu dia ngalami anugerah Allah. Sekarang dia masih nanya bagaimana bertobat. Caranya bertobat. Caranya lagi. Jangan tahu bahwa saya nggak pernah punya cara dan nggak pernah pakai cara, ini caranya. Coba. Saya nangis. Dia nangisnya banyak air mata, saya nangisnya nggak punya air mata. Karena saya putus asa. Gimana sih? Saya bilang bertobat aja, nggak ada lain. Saudara, jangan sampai ini terjadi dengan saudara. Jangan sok merasa sudah percaya. Nih, suaminya ngomongnya, wah, soleh. Yang ngomong, iya kita pokoknya urapi. Ya saya sama anak saya ngurapi, jadi maksudnya mau bilang, ini keluarga baik. Udah selesai ngomong sama saya gitu, tanya gini, Boksu, itu yang dioperasi kalau kanker itu banyak yang sembuh kan? Coba bayangin saya. Ada pertanyaan gitu nggak? Sama aja nggak ada kan? Saudara jangan bilang saya itu ekstrim. Saya tahu gelagat. Kalau saudara suka dengerin di TV, ada dokter gitu, dokter-dokteran pakai nanti obat-obat. Atas kata, wah apa sakit kencing manis? Gampang. Itu kedelai hitam direndam sama cuka hitam. Lantas kalau sudah dimakan bijinya, itu kedelainya sehari 3, pasti sembuh. Oh gampang bener. Saudara, saya penasaran, saya coba rasanya kayak apa. Saya ngerti. Tidak semudah itu. Nah, jadi kita mesti tahu keadaannya itu sebetulnya apa. Saudara kan pikir kalau saya lihat bundur-bundur gitu ditelan tuh, aduh safe, aduh pasti sembuh. Nah, boleh tanya aja itu sama dokternya. Saya tahu. Saya itu terkejut tuh waktu nonton di TV itu apa? Waktu utusan Indonesia mau diberangkatkan ke RRC ini untuk atletik tuh, saudara. Saya itu tertegun karena ada yang ngasih wejangan. Itu
ketua apa tuh bagian 8 gitu. Nah, saya tuh heran. Kalau turis ke luar negeri dikasih wejangan hati-hati 8 gitu tuh pantas ya. Ini atlet loh. Atlet dia wejangin, jangan sampai di sana ketularan 8. Nanti kalau balik diperiksa lagi, jangan sampai ada 8. Lantas dia bilang lagi tambahin, tapi walaupun balik diperiksa nggak ada 8, belum tentu itu tidak ada 8. Coba bayangin. Sedangkan dia jelas tidak ada obatnya. Saudara-saudara, ini yang berkecimpung benar-benar di dalam ilmu pengobatan. Itu ngaku nggak ada obatnya. Nah, coba saudara bayangin. Sekarang ini orang kok bisa ngomong, katanya banyak yang sembuh. Iya. Saya tahu apa yang bisa terjadi. Mau dioperasi, darah perlu banyak. Apakah pasti darah yang disumbangkan itu bebas? Tidak ada jaminan. Apakah pasti jarum suntikan itu bebas dari tapi itu kan banyak kali orang kena virus karena jarum. Itu bukan jarum suntikan bekas orang loh. Itu jarum masih dalam paket loh. Yang sekali pakai buang, kena virus. Nah, virusnya apa bedanya? Nah, siapa bilang bahwa itu pisau operasinya itu steril, bebas AIDS? Siapa bilang? Nggak ada yang bisa jamin. Begitu banyak kemungkinan untuk kena AIDS, toh kita tenang kalau dioperasi itu. Mati juga nggak apa-apa, udah nggak penasaran, matinya merem katanya. Saudara, saya tahu. Itu kan dibalik semua kan. Nah, Tuhan Allah itu siapa? Apakah Tuhan Allah itu bisa dibandingkan dengan seorang dokter yang paling pintar pun? Kalau Tuhan bilang mati, apa ada dokter bisa hidupkan? Kalau Tuhan bilang hidup, apa ada yang bisa meramalkan mati? Ada. Nah, ini tuh mestinya kan sudah masuk di dalam saudara. Udah tahu kan? Nanti terus ada orang datang pada saya, anak saya panas lagi, jadi saya takut, saya nggak bisa dah, saya bawa ke dokter. Kelihatannya kayak pantas dimaafkan kan? Ya maaflah, saya nggak bisa. Saudara nggak bisa percaya kepada Allah dan masih mengharapkan Allah menyembuhkan dengan tangan orang lain. Sudah coba kita menghina yang betul, kita tuh nggak ngerti duduk perkara soalnya nih. Saya berusaha untuk menjelaskan duduk perkaranya. Allah yang Maha Kuasa itu siapa? Ini bukannya spekulasi loh. Ini bukannya risiko loh. Allah itu siapa? Kalau Allah itu kejadian ya risiko. Kalau Allah itu nggak benar-benar ada ya risiko. Allah itu siapa? Saya minta saudara sekali untuk selamanya sadar dan yakin Allah itu siapa. Lebih baik saudara terang-terangan jadi ateis aja, komunis aja tuh. Kita menghina Allah kok. Orang komunis ya nggak berani menghina Allah, tahu nggak? Diam-diam itu pemimpin komunis itu di negara komunis dulu ya. Kalau sudah dia mau mati, dia carinya pendeta. Jadi saudara tahu. Tapi kita seringkali lebih komunis dari orang komunis. Kita hina Allah habis-habisan. Coba bayangin, yang ngasih hidup, kita bilang, minggir lu. Gua mau panggil dokter gua, yang paling pintar. Dia sanggup nyembuhkan, kamu enggak. Menghina enggak? Ya berdoa, bubuk bawang aja tuan masih, kamu bubuk bawang dah. Saudara, sedangkan yang mengeluarkan surat keputusan itu adalah Allah. Hidup atau mati. Saudara masih enggak yakin, saya tahu.
Kalau sekarang sih ya iya, tapi nanti kalau anak saudara, kalau siapa yang sakit, saudara berani nunggu Tuhan bahwa Tuhan pasti nolong. Di dalam Yohanes 5 ayat 8 dan 9, Yohanes pasal yang ke-5 ayat 8 dan 9, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah, apa ini cuma dongeng aja? Apa ini cuma dongeng? Kalau dia berhadapan dengan orang yang lumpuh dari sejak kecilnya, dan dia nyembuhkan cuma dengan cara yang kayak gitu, angkat tempat tidurmu, pulang. Dan saudara perhatikan, hari itu hari Sabat dikatakan. Nah, saudara pikir coba, ini dongeng apa sungguh? Apakah ini juga berlaku dengan saudara dan saya? Atau ini cuma zaman dulu aja? Nah, kunci dari masalahnya itu apa? Bahwa saudara tidak suci di hadapan Allah. Saudara tidak cuma dengar dia saja. Saudara dengar kanan kiri. Ini awas tuh, panas tuh nanti kalau stop. Nah, itu kan? Saudara dengarkan itu semua. Atau saudara juga bilang sama Tuhan, awas loh Tuhan, ini kalau stop loh, nanti gak keburu loh. Ya saudara tahu, kita itu ngejeknya itu ngejek keterlaluan. Saya dikatakan di Mazmur itu ya, jangan tuh berdiri di tempat orang yang mencemooh, ngejek. Tapi orang Kristen pada ngejek Tuhan. Gak dia sadari itu ngejek. Gak disadari. Memang bahasanya bahasa halus. Itu kayak orang Jawa gitu, kalau mau matiin halus pakai bahasa halus. Jadi kalau biasa itu ngomong ya, kalau kasar itu, kalau makin itu bilang dasmu gitu ya, kepalamu gitu kan. Ini ngomongnya halus, sirah panjang lengan. Ada saudara orang Solo gitu. Sudah tahu? Bukan begitu, sama aja itu maki. Orang mau bahasa halus, ngomongnya halus memang, kedengarannya nggak kayak maki, segawon. Itu sama aja sama ngatain anjing. Saudara, ini hal bagus kan, kayak dokter kalau mau bilang tai itu bilang feces. Nah, bagus kan? Saudara tahu? Nah, jadi saudara, kita lihat ya, kita itu menghina Tuhan habis-habisan. Itu yang bikin saya sedih. Saya itu bilang, Tuhan, kenapa saya suruh memberitakan Injil yang gak laku? Gak laku. Kalau saya jadi salesman obat gitu laku. Sekarang itu orang kalau ngabarin, wah ini box ini katanya, ini dari ramuan asli, ini pakai ginseng, pakai apa? Saya bilang pakai ferek nggak? Kalau pakai ferek ya udah diem. Habis pakai ditawar-tawarin, ini bagus buat orang yang udah tua, ini gini. Maksudnya itu sebenarnya mengatakan itu semua, nggak tahu tuh salesman-nya yang ngomong tuh, nggak tahu diajarin gitu, mau mengatakan tuh ngomong banyak-banyak, masa lekas mati lah lu. Itu sebetulnya itu isinya cuma itu. Saudara tahu, yang menentukan hidup saudara dan saya itu mutlak Tuhan. Dan kalau saudara suci, hanya dengar dia saja. Saudara nggak bisa bayangkan kan, hanya dengar dia saja. Saudara nggak pernah dengar dia kan, apalagi hanya dengar dia saja. Kalau saudara nggak pernah dengar dia dan saudara hanya dengar dia saja, lah apa yang saudara dengar sepi. Kalau saudara dengar dia dan saya bilang hanya dengar dia saja, itu kayak musik yang paling bening, murni.
Tapi kalau saudara nggak pernah dengar dia, ya sepi. Kresek-kresek aja enggak. Sebab Tuhan Allah nggak ada kresek-kreseknya, murni, sebening kristal. Jadi saudara, ya memang, atau saudara bilang, saya nggak dengar, ya terang aja. Saudara nggak disetel untuk dengar. Nah, salah satu dari dua. Apa saudara nggak dipilih Allah, atau saudara tidak mau dipilih Allah. Tapi kalau hati saudara sudah buka, nggak peduli siapa dengar. Samuel itu masih kecil, dia dititipin ke bait Allah. Dia dengar kok Tuhan manggil Samuel, Samuel. Dikirain Eli yang manggil. Apa Pak? Aku nggak manggil kamu. Dia balik tidur lagi. Samuel, Samuel, dengar lagi. Eli lagi dikira dia balik. Pak, Eli ada apa? Ya, dikirain Elinya udah tua, butuh apa, minum apa-apa. Dia balik tidur, Elinya mesenin kalau. Dengar lagi sekali. Jawab, ada apa Tuhan? Dia dengar lagi. Samuel, Samuel. Dia, ada apa Tuhan? Baru dia dengar. Saya masih kecil. Saudara, apa barangkali justru karena saudara terlalu lihai untuk bisa dengar. Saya ini membutuhkan kebeningan dan keheningan. Kalau saudara nggak bening, nggak dengar. Saudara tahu kalau musik biola itu digesek murni, gelas kristal itu pecah. Karena resonansi, menggetar sama. Nah, kalau saudara sekarang menggetar sama dengan apa yang Tuhan katakan, boleh dengar. Sebab dengarnya itu lucu, nggak di kuping dengarnya. Dengarnya di mana? Saya kalau suruh bilang dengarnya di mana susah dibilang. Satu-satunya penjelasan adalah itu, menggetar sama, resonansi atau induksi seperti sebuah gelas kristal. Saudara, itu gimana? Jangan nanti saudara, aduh, bikin saya nangis itu. Nanti tiba-tiba tengah malam, maksud keadaannya gini, gimana? Nggak seharusnya saudara tanya gitu loh. Seharusnya saudara sudah dengar sebelumnya. Bening murni apa yang Tuhan mau. Di dalam Ibrani 6 ayat 19-20. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19-20, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Pengharapan itu adalah sauq yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saudara, pengharapan itu memang betul, dia sauq kayak jangkar yang benar-benar melabuhkan kita kuat dan aman bagi jiwa kita, dilabuhkan sampai ke belakang tabir bait Allah oleh Yesus. Itu kekuatan yang luar biasa. Tidak ada ragu, tidak ada bingung. Lah ini kita punya. Kok kayak gitu kalau kita ngadepi? Tuhan Allahnya buat kita itu Tuhan Allah semua aja, gak ada gunanya. Kayak patung gede gitu, gendut gitu, dipanggil-panggil, oh dewa, suruh nolong, oh nggak bisa nolong. Matanya kelilipan aja nggak bisa nyingkirkan debunya. Saudara tahu, Allah itu kita anggap kayak gitu. Padahal dia adalah Allah. Saudara punya masalah apa saja, saudara cuman dengar dia bilang apa. Nah, nggak dengar, gimana? Jadi ini kuncinya cuma ada didengar. Saudara dengar bening suara Tuhan, bilang, nggak usah takut. Cuma gitu aja lah. Dia nggak ngasih perincian, wah, kamu nanti harus gini, gitu, enggak. Cukup dia bilang, tidak usah takut. Dan kita nggak usah takut.
susah dipercaya, tapi itu benar. Saudara, itu Tuhan. Kalau dia bilang nggak usah takut itu, seringkali dia nolong saya cuma bilang nggak usah takut. Ini bukti medis, bukti apa, yuridis, bukti apa lagi. Saudara, padahal sederhana sekali. Keadaan seperti itu. Kalau anak-anak di bawah, saudara bilang, udah diem, nanti besok dibeliin sepeda. Terus tidur nurut. Kalau dibilangin gitu nurut. Tapi kita dibilangin gitu, malah bangun, malah nggak tidur. Mana sepedanya? Kok belum sepedanya? Belum besok. Saudara, kita kan gitu. Bisa nggak kita hidup dengan Tuhan biasa begitu? Tuhan ngomong, saya amin. Tuhan ngomong, saya diam. Saudara, kalau kita biasa hidup suci dengan Tuhan, ya gitu. Tidak bercacat berarti tidak pernah diragukan, tidak pernah meleset, tidak pernah keliru. Persis seperti jangkar. Kita bisa berharap pegang teguh itu semua. Saudara, tidak usah tanya gimana caranya. Diam. Daud tuh selalu gitu. Kalau dia ngadepin musuh besar ya, dia bilang, Tuhan katakanlah, Engkau yang akan melempar lembing, Engkau yang jadi perisaiku. Lantas kalau Tuhan bilang iya, udah, dia tenang. Musuh kayak apapun dia nggak takuti. Di dalam Mazmur 119 ayat 128, Mazmur 119 ayat 128, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Nah ini loh saudara. Sikap orang yang benar percaya adalah itu. Dengan jujur. Jujur loh. Nggak ada motif-motif lain, nggak ada ngomong-ngomong lain, nggak ada di bengkok-bengkokan, nggak ada. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu. Tuhan bilang ijo, ijo. Bukannya terus bilang ijo muda. Bukan. Saudara, itu kalau kita jujur, kita nurut sesuai dengan segala titahmu. Segala jalan dusta aku benci. Jadi dia nggak nawar-nawar. Saya kasih contoh saudara, orang yang nggak jujur itu gini saya ya. Saya dulu hidup tuh kurang dah. Gajinya sebagai pendeta tuh seminggu habis. Untung masih punya kebun itu di rumah. Saya tanamin waluh Jepang, saya tanamin segala macam dah di rumah itu. Nanti kalau 3 minggu dari bulan itu, 3 minggu lamanya saya metik di kebun. Nah kalau metik waluh Jepangnya terus kan nggak ada. Wah, bukan kebun gede, kebunnya kecil. Jadi kalau waluh Jepangnya udah habis, ya pucuknya daun waluhnya itu. Daun waluh Jepang juga nggak bisa dipetikin semua. Nanti pucuk waluh gede itu pucuknya juga enak dimakan. Jadi saya masak, makannya cuma itu doang. Lantas saudara, satu hari ada seorang ibu-ibu tukang jual tauco, dia datang ke saya, dia ngasih saya amplop isinya 5.000. Dulu itu tahun 58 60 itu 5.000 itu gede harganya. Saya bingung, saya bilang, banyak benar. Nah, saya cerita, pantas nggak coba seorang janda ini yang cerita sama saya, ya maksud gini loh, saya ya kalau lihat ada hamba Tuhan itu susah, entah saya minta sama Tuhan, Tuhan berkati saya supaya perpuluhan saya bisa saya serahkan. Saya bilang, perpuluhan itu apa? Ya bayangin, pendeta nih
lulus nih sarjana teologi nih, tanya perpuluhan apa saya bilang, ya pokoknya dari untung saya 1/10 saya sisihkan. Dan kalau saya lihat saya pengen ngasih pendeta itu 5.000, saya dapat untung begitu rupa sehingga perpuluhannya 5.000. Oh iya, iya. Pendeta nih, ya saya juga mau lah. Ya siapa nggak mau? Oh coba siapa nggak mau diberkati gitu? Lantas saya nyisihkan gajinya, sisihkan sudah 3 minggu mesti makan daun, ini sisihkan lagi 10%. Benar, tadinya kuat seminggu, ini cuma 5 hari udah habis duitnya. Lantas sudah habis gimana ya? Saya kan nggak bisa ngutang ke orang. Lantas saudara saya punya akal. Nah ini nggak jujur tuh ini, dusta tuh ini, bohong tuh ini. Saya bilang gini, ini perpuluhan kan buat hamba Tuhan. Nah saya kan hamba Tuhan. Nah ya saya ngasih ke saya sekarang. Saya sebagai kepala keluarga ngasih ke saya sebagai hamba Tuhan. Nyoh, ya saya nggak cukup, malah 5 hari aja nggak cukup sekarang. Kemudian habis itu, kok aneh, kok nggak cocok. Nah baru saya kemudian ngerti itu nggak jujur itu. Itu kan tipu kan. Tuhan Allah ditipu kan. Nah Tuhan Allah kok ditipu? Oh saya sendiri aja nggak bisa ditipu, Tuhan Allah ditipu. Saudara, nah baru kemudian ketika saya kenal betul bagaimana mestinya, baru saya ngalami dari berkat ke berkat. Saudara, benar, itu masih panjang itu pelajaran saya untuk bikin orang nggak jujur itu kan susah. Saben kali saya kepengen gitu, nggak punya duit kok itu di Laci itu ada duit. Saudara itu aduh pakai dulu kan nggak apa-apa lah. Oh, saya butuh, gitu terus saban kali itu pencobaannya gitu. Nah, jadi saudara terus begitu terus sampai saya ngerti bahwa itu suci, itu Tuhan punya. 1/10 harus disisihkan. Ada saudara orang ikinya kalau disisihkan tuh buat ngasih keluarganya yang susah, orang-orang yang susah, miskin gitu. Nanti kalau lihat pendeta yang aduh kelihatannya kurang, kasih perpuluhan saya. Saya bilang itu bukannya sedekah loh. Perpuluhan itu adalah punyanya Tuhan. Jadi menurut Tuhan kemana mesti dibawa itu barang. Saudara, nah begitulah. Kalau kita benar mau nurut Tuhan, kalau kita benar ya, buka hati kita, jujur nurut Dia, benci segala dusta, kita akan lihat bahagianya. Itu yang membuat saya bahagia. Saya bahagia ini di tengah-tengah susah, tengah-tengah segala macam masalah loh. Tapi saya tetap bahagia. Kenapa? Bahagia itu karena saya tahu bahwa Tuhan sayang saya. Saudara, kalau hari ini Tuhan peringatkan saya hati-hati, saya hati-hati. Kenapa hati-hati? Tadi saya lihat bekasnya mobil terguling, ada darah banyak di jalan. Itu buat saya itu aneh loh. Itu di tol Jakarta ini, bukan di tol Cikampek. Saya lihat gitu, saya udah tahu hati-hati. Sebab apa? Lingkaran keselamatan yang Tuhan jaminkan itu diperkecil. Jadi saya mesti hati-hati, jangan sembarangan. Nah, begitu cuman. Tuhan ngasih tahu, Tuhan bicara begitu. Nah, apakah saudara suci di dalam kasih sayangnya Tuhan dengan saudara? Atau saudara main-main sih, menyalahgunakan Tuhan? Saudara pikir Tuhan itu punya belakang? Saya tanya saudara, Tuhan itu punya belakang nggak? Nah ini yang ngeri, saya tahu nggak? Kalau nggak bisa ngomongin Tuhan di belakang Tuhan, nggak bisa nyolong-nyolong di belakang Tuhan, selalu ketemunya muka. Saudara nyinggir ke sana ketemu muka, nyinggir ke sana ketemu muka, ketahuan aja, bening aja. Saudara punya maksud-maksud. Itu sebabnya saya kalau berdoa kepada Tuhan itu maksud-maksud jahat saya, maksud begitu itu saya ngomongkan. Tuh lihatin Tuhan, saya ini sekarang punya maksud gini, saya ngomong gitu punya maksud gitu, gimana? Nah, kalau dia bilang
Udah nggak usah takut. Ya, ya. Di dalam Efesus 2 ayat 13. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-13. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi jangan punya alasan macam-macam. Dulu kita boleh jauh, tetapi di dalam Kristus oleh darah Kristus kita dibikin dekat. Tidak susah kalau memang saudara orang yang dipanggil, orang yang dipilih. Tidak susah untuk dengar Tuhan dan nurut Dia. Kalau memang hati saudara suci. Artinya hati suci itu apa? Hati suci itu berarti bahwa yang didengar di hati itu cuma suaranya Tuhan. Tak. Suaranya Tuhan doang. Suaranya Tuhan melulu. Lainnya enggak. Itukah? Enggak. Bertobatlah. Amin. Kyolafan namar nea samalan nomoa kamanimar dosa kemanar kumola hasan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, beri kepada kami sekarang makan tubuh-Mu. Terima kasih, Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Ambillah. Ya payana kula fenemala emanana tawatu hamam deana bakal doana salam hamuara salam. Makanlah tubuh Kristus. Amin. Tuhan, beri kami juga minum darah-Mu. Terima kasih, Yesus. Sama seperti pada malam itu, sekarang Tuhan berkata kepada kita, cawan minuman syukur ini adalah darah perjanjian baru, yaitu darahku yang ditumpahkan guna keampunan dosamu. Ambillah. Yukama nabayaraman, nokale kanasaraso, hon,
Nusa Aneka